Assalamualaikum minasang, konnichiwa. Seperti biasa, hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari. Yang pertama di sini ada osewa ni narimasu. Kalimat ini biasanya kita gunakan di awal masuk ke perusahaan atau masuk kerja ya minasang. Biasanya korekara osewa ni narimasu. Yang biasanya kita ketahui artinya mulai sekarang saya akan merepotkan. Dan arti sesungguhnya osewa ni narimasu ini adalah maaf akan merepotkan. Karena mas di sini kita artikan maaf akan, karena kita akan merepotkan seseorang. Osewani, ini kan diambil dari kata sewa o shimasu ya minasang, yang artinya merawat. Osewani narimasu ini kita gunakan karena kita meminta dirawat oleh seseorang yang ada di perusahaan itu, yang artinya akan merepotkan mereka. Dan ini biasanya digunakan di atasnya yoroshiku onegaishimasu ya minasang. Mohon bantuannya. Dan kemudian ketika kita sudah selesai dalam urusan mengganggu ini, maka digunakanlah masta yang artinya terima kasih telah. Masta, terima kasih telah. Osewa ni narimashita, terima kasih telah direpotkan. Kemudian di sini juga ada shitsurei shimasu, yang dimana shitsurei ini artinya tidak sopan. Shitsurei shimasu, maaf akan tidak sopan. Ini digunakan ketika kita mengganggu waktu seseorang atau shitsurei shimasu. Yang kita tahu artinya itu adalah permisi kan ya minasang. Namun arti sesungguhnya adalah shitsurei ini berasal dari kata benda shitsurei yang artinya tidak sopan. Dan shitsurei shimasu ini artinya maaf akan tidak sopan. Karena kita akan mengganggu waktu seseorang itu kan tidak sopan ya minasang. Maka digunakanlah shitsurei shimasu. Kemudian ketika urusan kita telah selesai, maka digunakanlah shitsurei shimashita, yang artinya terima kasih telah tidak sopankan. Hai minasang, di sini juga tertulis ketika ada yang berkata anata wa shitsurei, itu artinya Anda tidak sopan. Maka dijawablah domo sumimasen deshita atau sumimasen deshita sebagai bentuk kata maaf ya minasang, karena saya itu tidak sopan. Kemudian juga di sini ada ojamasimasu. Ojama yang artinya mengganggu dan ojamasimasu artinya maaf akan mengganggu. Kemudian ojamasimashita, terima kasih telah diganggu. Dan di sini juga ada gomen kudasai. Gomen kudasai ini artinya beri saya maaf. Kayak ketika kita akan masuk ke ruangan, mengetuk pintu sambil berkata gomen kudasai. Itu artinya beri saya maaf ya minasang. Kemudian juga di sini ada gomenasai. Gomenasai ini sama dengan sumimasen ya minasang. Kedudukannya sama, yang artinya maafkanlah. Dan ada juga omatesemasu. Ini diambil dari kata makimasu yang diubah ke bentuk seikei dan digabungkan dengan pola kenjogo. Ini merupakan perkawinan beberapa perubahan ya minasang. Perkawinan beberapa perubahan. Di sini ada omatase itashimashita, yang artinya terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Kemudian juga di sini ada ko yang artinya ni, so itu, itu jauh, dan do apa. Ko di sini bisa kore, kono diikuti kata benda koko, kochira, kocha, kou yang artinya seperti nani-nani. Ini tergantung yang di depannya ya minasang. Misalkan ini kan kou seperti ini, misalkan so seperti itu, atau begini, atau juga begitu. Kemudian ada kou iu, diikuti kata benda. Iu ini berasal dari kata imas ya minasang, yang artinya yang dikatakan begitu, atau seperti yang dikatakan begini, atau seperti ini. Hai minasang, kemudian ada konna, diikuti kata benda, dan konnani. Konnani ini digunakan ketika
kita terkejut akan sesuatu ya minasang. Kayak misalkan kamar yang biasanya bersih, itu jadi berantakan. Maka digunakanlah kona nih dengan yang seperti ini atau dengan yang sebegininya. Hai minasang, kemudian di sini ada ko yatte. Yatte ini diambil dari kata iarimasu ya minasang, yang artinya lakukan seperti ini. Ini juga bisa menjadi kalimat atau kata penyelamat bagi kita yang tidak tahu banyak kotoba ya minasang. Misalkan kita ditanya ini lakukannya gimana, maka kita bisa jawab dengan lakukan seperti ini, lakukan seperti ini, lakukan seperti ini sampai seterusnya sampai selesai ya minasang. Kayak koyate, koyate, gitu ya minasang. Hai, selanjutnya ada so iu koto. Ini artinya hal yang dikatakan seperti itu atau begitulah halnya. Dan ada juga do iu koto, hal yang dikatakan bagaimana atau maksud halnya bagaimana. Ini tipe ya minasang. Sumimasen. Ini harusnya dikatakan. Kemudian ada nante iu imi yang artinya arti yang dikatakan apa. Dan di sini juga ada perbedaan dore dan dochi. Dore atau dochi ini artinya yang mana. Perbedaan dari kedua ini adalah ketika menggunakan dochi itu hanya ada 2 pilihan. Sedangkan ketika menggunakan dore itu ada pilihan 3 atau lebih. Kayak misalkan kita mau membeli tas. Di situ ada 2 pilihan saja tasnya ya minasang. Maka digunakanlah dochi. Sedangkan ketika pilihannya 3 atau lebih dari 3, maka digunakanlah dore. Hai minasang, kemudian di sini juga ada kanjimas. Kanjimas ini kelompok 2 yang artinya merasakan. Dalam konteks panca indera atau keadaan. Kanjimas sendiri ini bisa ditulis kanjinya saja ya minasang. Di mana kanjinya sendiri itu artinya sesuatu. Ini berbeda dengan kanji yang huruf kanji ya minasang. Kanji ini artinya sesuatu, bukan tulisan kanji. Contohnya di sini ada kanji ga ine, sesuatunya bagus ya, atau i kanji dane, sesuatu yang bagus ya. Ini bisa digunakan ketika kita mencicipi suatu makanan dan rasa masakan itu enak. Maka digunakanlah i kanji dane, makanannya enak ya, atau sesuatu yang enak ya, gitu ya minasang. Ataupun ketika kita melihat suatu gambar seseorang dan gambar itu cantik atau bagus, maka bisa digunakan i kanji dane, sesuatu yang bagus ya. Hai minasang, sekian dari saya. Arigatou gozaimashita.